Halo semua, selamat datang di channel La Embria Arsitektur. Playlist kali ini bertema Mari kita belajar arsitektur. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bahan bangunan. Topik ini berhubungan dengan mata kuliah teknologi bahan, yaitu salah satu mata kuliah di semester 1 untuk jurusan arsitektur. Jadi video ini sangat berguna bagi mahasiswa baru atau orang-orang yang tertarik mempelajari arsitektur dari awal. Mari kita mulai. Teknologi bahan. Mata kuliah teknologi bahan berjumlah 3 SKS merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kualitas, sifat fisik, mekanik, dan kimia dari suatu bahan bangunan. Tapi, kali ini kita tidak akan membahas tentang mata kuliah ini secara rinci. Kita akan fokus membahas salah satu bahan bangunan yang pasti semua orang tahu. Batu bata. Bata merah termasuk dari sekian jenis material konstruksi yang sering digunakan. Sejarah bata merah di dunia cukup panjang, mulai dari zaman Fir'aun hingga sekarang. Ini artinya bata merah merupakan rekomendasi bahan bangunan yang patut Anda pertimbangkan. Hal yang dilakukan sebelum merancang konstruksi sebuah bangunan adalah mempersiapkan bahan bangunan yang diperlukan. Tidak hanya bahan alami yang digunakan dalam konstruksi, tetapi bahan yang juga berasal dari pabrik. Sebelum membangun rumah, ada baiknya kamu mengetahui apa saja jenis dan bahan bangunan yang diperlukan. Bahan bangunan sendiri ada yang berasal dari bahan alami dan ada juga yang berasal dari pabrik. Bahan alami adalah material yang sedikit mendapatkan campur tangan pabrik, sementara bahan bangunan pabrik kebanyakan diolah di dalam pabrik. Setiap jenis bahan bangunan memiliki fungsinya sendiri. Oke, kita mulai dulu dengan macam-macam material bangunan. Terbagi menjadi dua, yaitu material bangunan alami dan material bangunan pabrik. Yang pertama, material bangunan alami. Beberapa di antaranya batu kali, lumpur dan tanah liat, batu bata, pasir, gamping, kerikil, batako, kayu, genting, dan bambu. Kita mulai dulu dari yang pertama. Batu kali adalah bongkahan batu yang memiliki ukuran yang tidak beraturan. Batu ini termasuk jenis material bangunan alam yang didapatkan dari sungai atau gunung. Kemudian lumpur dan tanah liat. Penggunaan lumpur dan tanah liat sebenarnya sangat bergantung pada bangunan seperti apa yang diinginkan. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas tanah yang digunakan. Batu bata adalah bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat, yang dibakar hingga berwarna kemerahan yang khas. Beberapa jenis pasir kerap digunakan sebagai campuran semen. Pasir yang baik adalah yang memiliki kandungan lumpur yang sedikit. Gamping adalah batuan sedimen yang digunakan sebagai campuran pasir dan semen. Sedangkan kerikil adalah batu kecil yang digunakan dalam pembuatan beton, bersamaan dengan semen dan pasir untuk mengisi kolom. Alternatif bahan batu bata merah adalah batako, dalam pembuatan dinding yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan perbandingan 8:1. Kemudian kayu, yaitu bahan bangunan alami yang sering digunakan untuk reng genteng dan kusen pintu jendela. Genting atau genteng adalah penutup atap rumah yang umumnya terbuat dari tanah liat dan beton. Bambu adalah bahan alami bangunan yang kerap dipakai sebagai bahan tambahan dalam proses pembangunan. Bambu sering digunakan sebagai tiang penyangga dan dudukan dalam pembuatan dinding. Kemudian kita lanjut dengan material bangunan pabrik, yaitu semen, baja, kaca, pipa, paku, keran air, kabel listrik, keramik, cat, dan pintu. Semen adalah campuran batu kapur yang kaya akan kalsium karbonat dan tanah lempung yang banyak mengandung silika, sejenis mineral yang berbentuk pasir. Aluminium oksida,
serta oksida besi. Baja, bagian dari rumah yang memerlukan baja antara lain bagian sloof di bagian atas pondasi serta kolom sebagai penguat dinding. Biasanya baja dipasang vertikal di bagian pojok, pertemuan antara dua dinding. Selain itu, ada juga di ring balok yang pembuatannya di bagian paling atas dinding. Baja berfungsi sebagai pengunci kolom paling atas serta untuk memperkuat dinding dalam menahan beban atap. Kaca adalah bahan bangunan yang umumnya digunakan sebagai jendela. Dengan kaca, penghuni rumah bisa mendapatkan cahaya dari luar, tetapi tetap terlindungi dari dampak buruk cuaca. Sejak pertama ditemukan, material ini digunakan sebagai pelapis pada ventilasi rumah. Kaca sendiri terbuat dari campuran pasir dan silika. Pipa. Biasanya material ini digunakan untuk menghubungkan saluran air dan saluran pembuangan di kamar mandi. Paku memiliki fungsi untuk menggabungkan berbagai bahan bangunan. Keran air berfungsi sebagai pengatur buka dan menutup aliran air. Kabel listrik adalah alat yang digunakan sebagai pendistribusian aliran listrik ke seluruh rumah. Keramik adalah material bangunan untuk mempercantik tampilan lantai. Cat adalah bahan yang berfungsi sebagai pelapis dinding. Warna cat juga dapat mempengaruhi penghuni rumah. Pilihlah warna cat yang disesuaikan dengan keinginan dan desain rumah. Pintu adalah benda yang berfungsi sebagai akses keluar masuk rumah. Demikian 20 bahan bangunan alami dan pabrik yang biasanya digunakan dalam pembangunan. Asal-usul dan sejarah batu bata. Sekitar 8000 sebelum Masehi, di Mesopotamia, manusia menemukan pertama kali bawah tanah liat dapat dibentuk dan dijemur untuk menghasilkan bahan bangunan. Menara Babel dibangun dengan menggunakan batu bata yang dijemur. Batu bata juga digunakan di banyak bagian dari Timur Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Tengah. Bangunan-bangunan batu bata yang pertama di benua Amerika Utara dibangun pada tahun 1633 di Pulau Manhattan dengan menggunakan batu bata yang diimpor dari Belanda dan Inggris. Pada peradaban Babilonia, 4000 sebelum Masehi, dibangun di lembah antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Lumpur tebal dan tanah liat dari sungai-sungai ini sangat cocok untuk pembuatan batu bata. Kemudian menjadi bahan bangunan yang umum pada peradaban tersebut. Kerajaan dan kuil dibangun dari batu bata jemur, dan permukaannya menggunakan batu bata berlapis atau mengkilap. Penggalian akhir-akhir ini di Mesir menunjukkan bahwa pada masa Mesir kuno telah digunakan batu bata yang dijemur dan dibakar menggunakan tungku untuk pembangunan rumah dan tempat suci. Batu bata dari zaman Mesir kuno terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan jerami. Orang Roma juga menyebarluaskan penggunaan batu bata. Antara lain, pembuatan batu bata masuk ke Inggris setelah serangan Roma pada 54 sebelum Masehi. Seperti untuk pembangunan kastil Colchester yang dibangun dari 1080 batu bata bekas. Sekarang kastil ini dipakai sebagai museum sejarah. Bagaimanapun juga pemanfaatan baru maksimal hingga ditemukan pembakaran batu bata dengan tungku yang menghasilkan batu bata yang betul-betul awet. Tungku batu bata yang pertama kali dioperasikan adalah di Amerika Serikat sekitar tahun 1650. Batu bata yang dihasilkan pada masa lampau mungkin agak sulit untuk dikenali karena spesifikasi yang sangat berbeda dari zaman sekarang. Misalnya batu bata dari Assyria di tengah Mesopotamia beratnya lebih dari 18 kg, atau batu bata dengan bentuk segitiga digunakan untuk membangun Kolosium Roma. Lagi pula batu bata umum yang berada di pasaran sangat tipis menyerupai tegel lantai saat ini. Sejarah batu bata di Indonesia. Batu bata adalah salah satu bahan bangunan yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sistem produksinya juga sudah banyak dikuasai oleh masyarakat.
sehingga hampir di setiap daerah memiliki sentra pembuatannya sendiri. Penggunaan batu bata sendiri sangat umum untuk digunakan sebagai dinding rumah tinggal di Indonesia. Sedangkan untuk fungsi yang lain, batu bata biasanya digunakan dalam pembuatan gapura, patung, pembatas jembatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk di Indonesia sendiri, penggunaan batu bata atau bata merah sudah dikenal semenjak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Untuk kerajaan di Nusantara yang menggunakan batu bata adalah sejak zaman kerajaan Majapahit, yang pusat kerajaannya ada di Mojokerto, Jawa Timur. Seperti kita tahu bahwa peninggalan sejarah yang berasal dari kerajaan sebelum Majapahit banyak menggunakan batu pahat atau batu pecah yang berasal dari batu-batu besar. Baru setelah zaman kerajaan Majapahit, banyak peninggalan yang menggunakan batu bata sebagai bahan utamanya. Bahan batu bata. Batu bata yang biasanya terbuat dari tanah liat digunakan sebagai bahan bangunan sejak lama. Dengan kemajuan teknologi saat ini, bata juga bisa dibuat dari bahan selain tanah. Saat ini ada material alternatif sebagai pembentuk dinding, tetapi bata masih sering digunakan oleh masyarakat. Sebab bata memiliki banyak kelebihan seperti kuat, awet, dan mudah didapatkan di pasaran. Jika dibandingkan dengan bahan-bahan pembentuk dinding lainnya, seperti kayu dan bambu, batu bata jelas lebih kokoh dan memiliki harga yang lebih ekonomis. Selain itu, bata juga sering dipilih karena mampu menciptakan kesan natural. Batu bata yang berkualitas tinggi biasanya tidak mudah remuk, walaupun direndam lama di dalam air. Kualitas ini penting diperhatikan karena semakin baik kualitas bata yang digunakan, akan semakin kuat struktur dinding yang dibangun. Oleh karena itu, pembuatannya memiliki standar yang diatur dalam SNI. Jenis-jenis batu bata. Dari sisi jenis, batu bata dibedakan menurut bahan bakunya, yakni bata merah. Batu bata merah terbuat dari tanah liat yang dibakar pada suhu tinggi hingga mengeras dan berwarna kemerahan. Bata merah adalah jenis yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Proses pembuatannya dimulai dari tanah liat yang dicetak dalam balok persegi panjang, kemudian dibakar pada suhu yang sangat tinggi hingga mengeras dan berwarna kemerahan. Jenis bata tanah liat terbagi menjadi dua, yaitu bata merah dan bata muka. Meskipun diberi istilah bata merah, bata ini tidak berwarna merah terang, melainkan merah kecoklatan. Teksturnya sedikit kasar, tidak rapi, berfungsi sebagai pembentuk dinding yang direkatkan dengan semen dan harus diberi pelapis lagi. Kelebihan bata merah adalah mampu menciptakan suasana sejuk di dalam rumah dan tahan terhadap api, sehingga memberikan perlindungan ekstra pada penghuni rumah. Namun kekurangannya akan memerlukan banyak bahan perekat saat dipasang. Sementara itu, bata muka atau lebih dikenal dengan sebutan bata ekspos adalah batu bata yang memiliki permukaan lebih halus dan rapi. Bata muka atau lebih dikenal dengan sebutan bata ekspos adalah batu bata yang memiliki permukaan lebih halus dan rapi. Selain sebagai pembentuk dinding, biasanya bata muka dibiarkan begitu saja tanpa pelapis lagi. Tujuannya untuk dekorasi serta menciptakan kesan natural dan industrial. Batako. Batako yang terbuat dari campuran semen dan pasir memiliki bobot yang relatif ringan karena dalamnya berongga. Jenis selanjutnya adalah batako yang terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang kemudian dipres hingga mengeras. Batako berwarna abu-abu dengan ukuran lebih besar daripada batu bata merah. Namun bobotnya lebih ringan karena memiliki rongga. Batako seringkali digunakan untuk konstruksi bangunan komersial, bangunan industrial, pagar, dan kolam renang. Ini karena batako memiliki sifat kuat dan kedap air, sehingga cocok untuk digunakan untuk dinding bagian luar rumah dan untuk bangunan di lahan basah. Namun jika diaplikasikan sebagai bahan baku pembuatan tembok untuk hunian di daerah tropis seperti Indonesia, batako dinilai kurang cocok.
Ini karena sifatnya menyimpan panas, sehingga bisa membuat suasana rumah menjadi pengap. Bata kapur putih. Batu bata kapur putih yang ditambang langsung dari alam memiliki kekuatan dan daya tahan tinggi. Bata kapur putih ditambang langsung dari gunung kapur alam. Setelah ditambang, batu kapur yang masih berupa bongkahan besar dipotong kecil-kecil berbentuk balok dan bisa digunakan tanpa melalui proses pembakaran ataupun press. Karena merupakan batu kapur asli dari alam, ada banyak keunggulan batu bata kapur putih, yaitu kuat dan tahan asam. Jika dibandingkan dengan bata merah dan batako, kekuatan dan ketahanan bata kapur putih menjadi juaranya. Bata kapur putih bisa digunakan untuk dinding hunian, pabrik, bahkan konstruksi bangunan berat seperti jembatan karena kuat, tahan lama, tahan di lingkungan berair, dan tidak mudah keropos. Bata ringan. Bata ringan berbobot 3 kali lebih ringan dibandingkan bata tanah liat. Jenis bata ini terbuat dari campuran semen, abu terbang, kapur, dan serbuk aluminium. Bata ringan memiliki sejumlah kelebihan, diantaranya 3 kali lebih ringan dibandingkan bata biasa, menghalau panas, tahan api, kedap suara, dan mudah dipotong. Namun, jenis bata ini harus dipasang dengan semen khusus dan lebih mudah pecah dibanding bata tanah liat. Bata ringan cocok digunakan untuk bangunan tinggi, sekolah, rumah sakit, hotel, dan kantor. Bataton digunakan sebagai cetakan slough. Bahan-bahan penyusun bata beton alias bataton diantaranya semen, agregat, kerikil, pasir, dan air. Bentuk bataton bermacam-macam dan memiliki rongga di bagian dalamnya. Rongga tersebut bisa diisi baja untuk membuat pilar atau menjadi jalur pipa air. Rongga tersebut bisa diisi baja untuk membuat pilar atau menjadi jalur pipa air dan kabel listrik. Karena berongga pula, bataton bisa menjadi isolator panas. Selain itu, proses konstruksi dengan bataton lebih efisien dibandingkan dengan bata merah. Bata roster. Bata roster sering digunakan sebagai bata dekoratif untuk dinding partisi. Dikenal dengan istilah ventilation block dalam bahasa Inggris, bata roster adalah bata yang memiliki lubang-lubang sehingga memungkinkan udara dan cahaya masuk. Karena itu, bata roster cocok digunakan di negara-negara tropis yang beriklim panas dan lembab. Bentuknya yang bervariasi juga membuat bata roster sering digunakan sebagai dinding fasad yang mempercantik tampilan luar sebuah properti serta sebagai dinding partisi. Konblok. Konblok membuat permukaan tanah jadi lebih keras dan rata, tapi tetap menyerap air. Concrete block atau paving block digunakan di atas tanah. Beton berbentuk blok-blok kecil membuat permukaan tanah jadi lebih keras dan rata, tapi tetap menyerap air. Karena itu, konblok biasa digunakan di area taman. Ukuran batu bata. Menurut Standar Badan Standarisasi Nasional, standar bata merah di Indonesia ditetapkan harus sesuai ukuran standar berikut ini. Saat ini ukuran batu bata yang beredar di pasaran bermacam-macam, tergantung hasil industri dan pabrik. Namun penyimpangan yang diizinkan dari standar yang telah ditetapkan yaitu panjang maksimum 3%, lebar maksimum 4%, dan tebal maksimum 5%. Standar mutu bata merah menurut SII. Batu bata harus mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan siku. Bidang sisinya harus datar, tidak menunjukkan retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan. Tidak mudah hancur atau patah. Warnanya seragam, berbunyi nyaring bila dipukul. Alat dan bahan untuk membuat batu bata merah: tanah liat, pasir, abu atau serbuk bata merah, sekam atau kulit padi, air, kayu, cangkul, alat cetak atau mesin pres, dapur atau tungku pembakaran. Pertama-tama, siapkan tanah liat atau tanah lempung yang merupakan bahan baku pembuatan batu bata.
Bersihkan tanah liat tersebut dari kerikil, sampah atau batu kecil. Beri sedikit air. Aduk sehingga menjadi adonan siap cetak. Cetak adonan tanah liat menggunakan cetakan atau mesin pres sehingga berbentuk kotak persegi panjang. Cetakan batu bata biasanya terbuat dari kayu yang secara sederhana dibuat menjadi kotak. Keluarkan dari cetakan. Taburkan abu atau pasir atau serbuk batu bata. Jemur di bawah matahari dengan naungan sampai kering. Bakar di dalam lio atau tungku pembakaran. Kemudian pendinginan bata hingga suhu ruang. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.